Pagi sekali, di Pulau Lombok, kabut tipis masih menggantung di lereng Rinjani saat azan subuh bersahutan. Dari timur ke barat, dari pesisir hingga pegunungan, suara itu datang berlapis-lapis, seolah pulau ini bernapas melalui menara-menara masjidnya. Lombok bukan sekadar pulau wisata, tapi ruang hidup yang disusun oleh keyakinan. Disinilah julukan itu lahir, Negeri Seribu Masjid. Julukan ini sering kita dengar, sering diulang, bahkan jadi identitas resmi. Tapi seperti banyak julukan lain, ia sering diterima begitu saja. Kapan sebetulnya julukan ini muncul? Mengapa Lombok bukan wilayah lain yang sama religiusnya? Dan apa arti 1000 masjid bagi masyarakat yang hidup di bawah bayang-bayangnya? Untuk memahaminya, kita harus kembali ke masa ketika Lombok belum bernama Lombok. Sebelum Islam datang, pulau ini dihuni oleh masyarakat Sasak dengan sistem kepercayaan yang berlapis. Ada pengaruh Hindu-Buddha dari Jawa dan Bali, juga kepercayaan lokal yang menghormati roh leluhur dan alam. Jejaknya masih bisa kita temukan hari ini dalam adat, bahasa, dan rites-rites yang bertahan. Lombok kala itu bukan wilayah terpencil. Ia berada di jalur perlintasan perdagangan, terhubung dengan Jawa, Sulawesi, bahkan Maluku. Islam datang bukan sebagai ledakan, melainkan sebagai arus yang mengalir perlahan. Sekitar abad ke-16, para ulama dari Jawa mulai menjejakkan kaki di pulau ini. Salah satu nama yang sering disebut adalah Sunan Prapen, cucu Sunan Giri. Dakwah tidak dilakukan dengan paksaan, tapi melalui pendekatan budaya, perkawinan, pendidikan, dan relasi politik. Islam tidak menghapus yang lama, tapi menata ulang maknanya. Kepercayaan lama dipeluk, diislamkan, lalu dijadikan jembatan. Dari proses inilah lahir wajah Islam Sasak yang khas, teguh, tapi lentur, taat, tapi membumi. Masjid kemudian menjadi simbol perubahan itu. Awalnya, masjid dibangun sederhana, dindingnya dari anyaman bambu, atapnya jerami, lantainya tanah. Namun, fungsinya sangat besar. Bukan hanya tempat salat, tapi juga ruang belajar, tempat musyawarah, dan pusat legitimasi sosial. Disinilah agama bertemu adat, dan keyakinan bertemu kehidupan sehari-hari. Seiring waktu, Islam semakin mengakar kuat. Ketika kekuasaan Bali menguasai sebagian Lombok pada abad ke-17, dan Desioco Masjid justru menjadi penanda identitas dan perlawanan kultural. Bukan perlawanan bersenjata, tapi perlawanan nilai. Di tengah dominasi kerajaan Hindu Bali, masyarakat Sasak mempertahankan Islam sebagai poros hidup mereka. Setelah kolonialisme Belanda masuk, peran masjid tidak berkurang. Justru sebaliknya, masjid menjadi tempat berkumpulnya kesadaran kolektif. Para tuan guru ulama lokal Lombok menggunakan masjid untuk mendidik, menyadarkan, dan membentuk jaringan sosial yang melampaui desa dan kampung. Istilah tuan guru di Lombok bukan sekadar sebutan religius. Ia adalah figur moral, pendidik, sekaligus penengah konflik. Dan hampir selalu pusat kegiatannya adalah masjid. Masjid tumbuh mengikuti denyut penduduk. Ketika satu dusun berkembang, masjid baru dibangun. Ketika jamaah semakin banyak, musala pun muncul. Pembangunan ini tidak menunggu negara, tidak menunggu izin panjang. Masjid dibangun secara gotong royong, dari tanah wakaf, dari sumbangan kecil yang dikumpulkan perlahan-lahan. Inilah salah satu kunci mengapa jumlah masjid di Lombok begitu banyak. Masjid tidak dibangun sebagai proyek simbolik, melainkan sebagai kebutuhan praktis. Jarak tempuh menjadi pertimbangan utama. Salat berjamaah harus mudah dijangkau, terutama bagi orang tua dan anak-anak. Tidak heran, di Lombok, satu desa bisa memiliki lebih dari 5 masjid. Satu kecamatan bisa punya puluhan, hingga pada titik tertentu, jumlahnya tak lagi bisa dihitung dengan jari, melainkan dengan data statistik. Namun, julukan Negeri 1000 Masjid tidak lahir dari data semata. Angka 1000 dalam budaya Nusantara seringkali bersifat simbolik. Ia melambangkan kelimpahan, kontinuitas, dan kesempurnaan yang tak perlu dihitung satu persatu. 1000 masjid berarti masjid ada di mana-mana,
berlimpah, menjadi bagian dari pemandangan sehari-hari. Julukan ini mulai populer secara luas pada awal tahun 2000-an, seiring dengan kebangkitan identitas daerah pasca reformasi. Pemerintah daerah Nusa Tenggara Barat mengadopsinya sebagai slogan kultural. Media nasional ikut memperkuatnya. Pariwisata religi pun menjadikannya sebagai daya tarik. Tapi bagi masyarakat Sasak, julukan ini tidak lahir dari brosur wisata. Ia lahir dari kebiasaan. Azan 5 waktu yang seolah tak pernah benar-benar berhenti. Anak-anak yang belajar mengaji selepas maghrib. Pengajian yang bergilir dari masjid ke masjid. Dan perayaan keagamaan yang menyatukan ribuan orang dalam satu irama keyakinan yang sama. Masjid di Lombok bukan bangunan kosong di luar jam salat. Ia hidup, bahkan bisa dibilang terlalu hidup, hingga seringkali batas antara ruang ibadah dan ruang sosial menjadi kabur. Disinilah keputusan kampung dibicarakan. Disinilah konflik diselesaikan. Disinilah solidaritas dibangun. Tentu, julukan ini tidak luput dari kritik. Sebagian orang bertanya, apakah banyaknya masjid selalu sejalan dengan kualitas kehidupan sosial? Apakah religiusitas simbolik sudah cukup untuk menjawab persoalan kemiskinan, pendidikan, dan ketimpangan? Apakah masjid-masjid itu benar-benar inklusif? Atau justru mencerminkan fragmentasi sosial? Pertanyaan-pertanyaan ini penting, karena identitas, jika tidak dikritisi, bisa berubah menjadi slogan kosong. Namun, Lombok menunjukkan satu hal penting. Masjid bukan hanya simbol, ia adalah struktur sosial. Ketika gempa besar mengguncang Lombok pada tahun 2018, banyak masjid yang roboh. Tapi yang lebih cepat berdiri kembali bukanlah gedung pemerintah, melainkan masjid kampung. Dari sanalah bantuan disalurkan, pengungsi dikumpulkan, dan trauma diurai bersama. Negeri 1000 masjid pada akhirnya bukan tentang jumlah, ia tentang cara sebuah masyarakat menata ruang hidupnya dengan iman sebagai porosnya. Tentang bagaimana agama tidak hanya hadir di mimbar, tetapi juga di dapur, di sawah, di pasar, dan di jalan-jalan kecil antar dusun. Lombok mengajarkan bahwa religiositas tidak selalu soal kemegahan. Banyak masjidnya sederhana, tapi kesederhanaan itulah yang membuatnya dekat dengan masyarakat. Ketika matahari terbenam dan azan maghrib kembali bergema, Lombok tidak sedang memamerkan identitasnya. Ia hanya menjalani tradisi yang telah berlangsung selama berabad-abad. Tradisi yang diwariskan, dijaga, dan diterjemahkan ulang oleh setiap generasi. Dan mungkin disitulah makna sejati negeri 1000 masjid berada. Bukan sebagai sebuah klaim, melainkan sebagai kebiasaan yang tak pernah selesai dibangun. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk subscribe agar tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya dari kami. Sampai jumpa.